aku tuh nggak cocok bun konsumsi kunyit sama jahe karena langsung perih, perut aku tuh langsung menimbulkan sensasi. Kemudian minyak goreng, aku habis konsumsi minyak zaitun kok langsung ada sensasi. Dan di sini aku bakal sharing lagi cara mengeluarkan gas gimana sih bun. Yuk simak videonya sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Senang banget tadi aku habis live sore ya. Jadi teman-teman, insya Allah aku saat ini akan usahain lagi live setiap hari ataupun 2 hari sekali lah ya. Aku akan live minimal 2 kali seminggu lah ya teman-teman. Terima kasih yang udah hadir, terima kasih juga yang udah bertanya. Ini masih banyak pertanyaan tadi yang belum sempat aku jawab. Nanti aku bakal jawab lagi ya. Dan pertama-tama yang aku jawab adalah terkait minyak goreng. Tadi tuh ada yang nanya, Bunda kenapa ya aku habis konsumsi minyak goreng, minyak zaitun kenapa ngantuk ya jadinya. Jadi teman-teman, rekomendasi minyak goreng yang baik atau yang aman buat kita pejuang asam lambung itu adalah minyak zaitun, kemudian minyak Vineco ya yang ini. Aku tuh udah nggak beli minyak zaitun. Boleh nggak sih pakai minyak wijen? Boleh, tapi jangan berlebihan ya. Kalau nggak ada, Bunda aku tuh belum bisa beli minyak Vineco karena harganya mahal. Boleh nggak sih pakai minyak sawit? Saran aku sih pakainya dikit aja dan harus baru, jangan pakai yang bekas ya. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya masih banyak sensasi, terutama kayak masih sering begas, sendawa, gasnya banyak. Kalau bisa goreng-gorengannya di skip dulu ya, dihindari dulu. Karena kenapa? Asam lambung kita itu lagi tinggi. Jadi kalau kita makan yang berminyak itu makin banyak sensasinya. Karena ini pengalaman pribadi aku. Kemudian yang kedua adalah yang aku bahas terkait konsumsi jahe. Bunda aku konsumsi jahe, tenggorokan aku langsung sakit, kemudian dadanya langsung panas, perutnya langsung nggak enak, perih. Jadi ini adalah karena ada luka, bisa ada tukak, bisa ada iritasi di lambung. Jadi harus hati-hati, kita harus mengenali apa nih yang terjadi sama lambung kita. Karena pada saat itu aku juga pernah beberapa cara konsumsi jahe sama kunyit. Cara pertama ya, diajarin sama tetangga aku karena dia sembuh dengan cara itu, makanya aku coba. Pertama itu diparut, kemudian diperas, ambil airnya, kemudian dikonsumsi itu dalam keadaan mentah. Aku coba ya selama beberapa hari, itu kayak sensasinya itu dahsyat banget. Aku sesak, ngap, dan itu keringat dingin. Kata tetangga aku pada saat itu hanya efeknya saja sehari 2 hari. Tapi setelah 1 minggu, setiap aku konsumsi, kok sensasinya masih sama gitu loh. Dan pada saat itu pun aku langsung konsultasi ke dokterku. Ternyata kata dokterku, kamu itu ada gastritis, ada radang. Jadi kalau konsumsi apapun dalam keadaan mentah dan sebelum makan pasti ngalamin sensasi itu. Akhirnya aku stop. Jadi cara kedua yang aku gunakan pada saat itu adalah digeprek. Geprek jahe sama kunyit, masukkan ke panci, tambahkan gula aren atau madu, direbus sampai matang. Nah, dan itu aku konsumsi disarankan setelah makan. Kalau aku konsumsinya dalam keadaan perut kosong itu bakalan ada sensasi, karena kan namanya perut ya, atau ada luka, atau ada iritasi, ada radang, ataupun ada tukak, kemudian masuk minuman yang pedas, kan jahe agak pedas. Kunyit yang asing menurut perut aku pada saat itu tiba-tiba masuk dalam keadaan kosong perutnya, itu langsung menimbulkan gejolak yang luar biasa. Jadi dari situlah dokterku menyarankan kamu konsumsinya setelah makan. Dan benaran aku coba konsumsi jahe sama kunyit yang digeprek yang aku buat sendiri itu adalah setelah makan itu ternyata aman, gak menimbulkan sensasi sama sekali. Jadi yang cocok sama aku adalah digeprek, direbus sampai matang, ditambahin gula aren atau madu. Kemudian cara yang ketiga adalah kunyitnya bisa diiris tipis-tipis sama jahe. Cuman itu menurut aku agak ribet karena membuat tangan itu kunyit-kunyit ya, harus pakai sarung tangan plastik. Karena aku nggak mau ribet, biasanya langsung aja jadi tangan aku pada kunyit-kunyit gitu ya. Tapi itu bagus juga. Iris tipis-tipis jahe sama kunyit, kemudian masukkan ke gelas. Kemudian disiram dengan menggunakan air panas yang mendidih. Tunggu beberapa menit ya, sekitar 5-10 menit. Kemudian setelah itu tambahin madu. Setelah itu diaduk-aduk, tunggu sum-sum kuku itu dikonsumsi. Tapi lagi-lagi aku konsumsinya itu setelah makan. Itu aman sama aku. Jadi teman-teman, buat kalian yang gak cocok konsumsi kunyit dalam keadaan mentah ataupun dalam keadaan perut kosong, boleh dicoba seperti cara aku ya. Karena itu saran dokterku dan aku lakukan di rumah, ternyata memang cocok. Kemudian buat kalian yang masih sering sakit perutnya, masih suka perih, itu adalah terjadi peradangan atau gastritis. Bisa juga ada tukak. Karena kan kalau kita nih udah ada tukak ataupun radang,
pasti kalau kita makan sesuatu ya, apalagi makan sambal, apalagi makan gorengan, itu pasti mengenai luka yang tadi ataupun yang iritasi, itu pasti bakal menimbulkan sensasi kayak nyeri, perih, ataupun kayak nyut-nyutan. Itu adalah sensasi yang sering aku alami dulu, terutama aku tuh sering alami di pagi hari. Pada saat bangun pagi tuh kayak aduh, kayak nyut-nyutan, kayak perut aku tuh disayat-sayat tuh nggak enak, kayak panas tapi nggak enak, nggak nyaman banget itu di perut. Jadi dari situ aku rutin konsumsi tepung Garut. Nah, ini pasti kalian promosi enggak, ini aku beli sendiri. Kalian boleh cek ya, aku pernah beli banyak sekali. Dulu ada yang warna hijau juga aku beli. Jadi menurut aku kalian boleh beli di toko terdekat kalian, rumah kalian. Boleh saman kayak aku, linknya aku cantumkan di bawah sini. Boleh beli di toko manapun, atau di marketplace, atau di e-commerce yang mana aja. Jadi boleh bebas. Ini aku cuman kasih tunjuk aja, ini adalah yang aku konsumsi. Harganya itu murah banget. Ini cuma 24.000. Kalau pakai gula merah, kalau nggak salah 30 ribuan itu udah pakai gula merah. Jadi kalian boleh beli yang original, boleh yang langsung sepaket sama gula merah, atau boleh juga beli jenang gemi. Nah, jenang gemi itu yang kayak gini itu adalah instan, udah ada rasa vanila, rasa pisang, ada rasa gula aren. Jadi kalian boleh bebas milih. Cuman ini harganya menurut aku agak menguras kantong. Isi 30.000 harganya 200.000 atau 199.000. Kalau yang isi 15 harganya 120 ribuan. Jadi kalian boleh milih ya, karena biasanya ya rata-rata pejuang asam lambung itu ngecet, "Bun, itu kemahalan bun, aku belum ada dana untuk beli itu karena masih banyak kebutuhan." Jadi saran aku beli yang ini aja. Atau kalau misalnya lagi nggak ada dana sama sekali bun karena banyak pengeluaran, boleh pakai beras aja. Aku tuh nggak memaksa siapapun untuk beli tepung Garut jenang gemi. Kalau misalnya lagi nggak ada sama sekali, boleh pakai beras yang ada di rumah aja. Jadi dimasak ya, kayak masak nasi biasa, banyakin airnya. Kalau berasnya udah matang, dan itu lebihin airnya, karena airnya itu yang bisa melindungi di lambung kita. Kalau airnya itu kan bakalan nanti kayak ada lumut-lumutnya gitu loh. Itu bagus kita konsumsi sebelum makan nasi di pagi hari, siang, dan juga sore hari. Rutinin itu bisa menyembuhkan perut kita yang sering kayak perih, nyut-nyutan, ataupun kayak nggak enak kayak disayat-sayat gitu ya. Kemudian itu juga bisa melancarkan BAB, melancarkan pencernaan. Yang sering ngalamin kayak bunda kok kayak sendawat terus, itu juga bisa konsumsi air tajin. Rutinin aja 3 kali sehari atau 2 kali. Kalau udah nggak ada sensasi atau udah berkurang sensasinya, boleh konsumsi sekali sehari. Itu terbukti ya, sama aku cocok. Ponakanku, orang-orang di kampung aku juga selalu rutin konsumsi itu. Alhamdulillah mereka ya, karena di kampung itu kan jauh banget ya dengan dokter. Jadi biasanya mereka tuh dengan obat-obatan tradisional. Sama kemarin juga ponakan aku dia konsumsi perasan daun itu ya, daun paya. Itu juga bagus sih, cuman memang pahit banget. Tapi daripada kita kesakitan terus kan, mendingan ya ikhtiar dulu dengan itu sementara. Sama jangan suka ngeluh-ngeluh ya teman-teman, karena kalau kita makin ngeluh itu makin banyak sensasinya. Jangan udah enakan sehari langsung lagi makannya banyak ya, itu juga nggak boleh teman-teman. Jadi kita benar-benar harus pantang. Kalau lagi pemulihan harus benar-benar ikhtiar ya pemulihannya. Kemudian ada yang nanya, Fahri Oktaviandi, bun, air singkong bagus nggak sih? Jujur aku nggak pernah konsumsi air singkong ya teman-teman. Jadi kalau mau nyoba, kalian boleh coba dulu, atau boleh nanya, atau nanya ke dokter kalian, atau nonton ke motivator yang lain. Kalau aku nggak pernah nyobain yang air singkong direbus, nggak pernah, karena menurut aku sih nggak ada yang nyaranin juga pada saat itu. Jadi aku nggak pernah coba. Kalau aku pernah coba pasti aku saranin kalian kalau cocok sama aku. Jadi aku tuh obat-obatannya cuman air tajin, kemudian tepung Garut, sama rutin konsumsi air putih ya. Terutama pada saat bangun pagi itu kita konsumsi air putih 2 gelas ya, 1-2 gelas itu bagus. Kemudian ini atas nama Setia Handayani, bun, kenapa ya jantung berdebar-debar udah hilang cepat muncul lagi? Itu karena pertama, karena kita asam lambungnya tinggi. Karena kan biasanya asam lambung itu kan di perut kiri ya. Kalau kita udah naik tuh biasanya sampai berasa ke dada. Ditambah lagi kecemasan, itu yang membuat kita berdebar-debar. Kemudian kedua kecapean, kemudian juga kita tuh susah mengendalikan pikiran kita. Jadi hal yang kita lakukan kalau udah ngalamin ini, tenangkan pikiran, tarik nafas, lakukan pernafasan diafragma. Karena kalau misalnya kalian masih panik, itu bakalan muncul terus-menerus sensasinya. Ya, sama hindari goreng-gorengan dulu, berminyak, pedas, yang gurih-gurih, yang tepung-tepungan berlebih juga kalau bisa dihindari, karena itu adalah pemicunya. Sama satu lagi, jadi harus rajin olahraga ya, berjemur di matahari pagi,
Kemudian lari atau stretching atau treadmill itu bagus loh. Karena kalau kita olahraga pagi, apalagi lari-lari kecil, itu bagus untuk kesehatan jantung. Jadi kita juga lebih fresh pikirannya, peredaran darah kita juga lancar. Kemudian selanjutnya atas nama Najia Haliku, Bun, konsumsi garlic itu kenapa tenggorokan aku langsung panas? Ini kan bawang putih ya, jadi kalau misalnya kita itu belum benar-benar sembuh, bakal menimbulkan sensasi. Jadi kalau garlicnya, bawang putihnya aku nggak menyarankan. Kalau madunya boleh dikonsumsi tapi setelah makan. Aku pada saat itu pernah konsultasi sama yang buat langsung ya, yang garlic itu loh, honey. Garlic itu ada bawang putih hitam yang difermentasi. Itu boleh kita konsumsi madunya, tapi setelah makan bagi pejuang asam lambung. Tapi kalau kalian mau konsumsi bawangnya aja, kalau bisa jangan. Karena itu bisa menimbulkan sensasi, karena bawang putih itu dikenal dengan gas yang cukup tinggi. Tapi kalau misalnya Bunda kan reviewnya bagus untuk lambung, saran aku konsumsinya setelah makan. Kalau nggak cocok, dihindari dulu ya. Karena kita tuh harus makan sesuai yang cocok aja, baik itu menu sehari-hari, buah-buahan, sayuran. Jadi kita harus mengenali apa nih yang cocok sama kita, sensasi apa nih yang sering muncul kalau aku makan ini, sama makanan apa nih yang membuat aku sensitif. Jadi harus hati-hati ya. Bun, obat gastritis apa? Nah, jadi kita tuh selain konsumsi obat-obatan dokter juga harus disiplin ya dari pola makan. Atur jadwal 2 jam sekali, tapi porsinya kecil sama dikunyah halus. Tenangkan pikirannya, sering olahraga. Karena meskipun kita udah banyak konsumsi obat-obatan, kalau pikirannya masih susah dikontrol, itu bakalan kambuh terus. Karena kecemasan itu bisa memicu naiknya asam lambung, pencernaan dan pikiran itu ya berhubungan erat. Jadi kata dokterku harus semuanya terkontrol, dari makanan, pikirannya, olahraganya harus rutin. Kemudian ini gimana cara mengeluarkan gas di lambung? Yaitu perbanyak konsumsi air putih. Kemudian makan sesuai dengan yang cocok sama kalian. Hindari pemicu gas kayak kol, sawi putih. Kemudian buah-buahan kayak durian, nangka itu dihindari dulu. Salak itu juga kurang cocok. Jeruk, nanas kalau bisa dihindari dulu. Makanannya yang bersih aja, yang aman ya buat kita. Nasi putih, ikan dikukus atau direbus atau dipanggang, dipepes itu bagus, tapi pakai bumbu-bumbu yang aman. Kemudian sayurannya apa? Sayur bayam boleh, wortel boleh. Kemudian buncis boleh, kacang panjang boleh. Kalau aku dulu cocok. Kemudian selain itu juga aku cocok sama daun katuk sama kelor. Sama satu lagi ya, kalau kita masih sering banyak gas di lambung, konsumsi air kelapa hijau itu bisa mengeluarkan gas-gas ya, itu racun-racun di perut tubuh kita, sama rutin olahraga. Karena kalau kita jarang gerak, jarang olahraga, itu banyak tekanan di perut membuat kita itu gampang begah, perutnya kayak terasa penuh. Berjemur di matahari pagi itu bagus. Sering-sering lakukan meditasi, lakukan pernafasan diafragma, sama sebelum tidur agar tidurnya nyenyak itu adalah lakukan yoga kualitas tidur. Tidurnya tinggiin bantalnya, pakai 2-3 bantal sambil miring ke kiri. Dengarin musik-musik relaksasi atau suara-suara burung yang ada di gunung. Itu membuat kita tenang pikirannya. Atau ruqyah diri kalian, dengerin ayat-ayat ruqyah, fokusin, itu nanti bakal membuat kita tenang. Jadi nggak cemas lagi. Jangan menyendiri, berbaur sama orang-orang yang positif. Aku dulu sering ikut kajian, sering ikut olahraga, jogging, yoga, meditasi. Jadi itu yang aku lakukan. Kemudian lidahnya putih enggak? Alhamdulillah sih enggak ya. Jadi kalau misalnya lidahnya putih, perbanyak konsumsi air putih. Kemudian sering kumur-kumur air garam, sama pada saat gosok gigi juga dibersihkan juga ya. Kemudian teman-teman, saran aku juga hindari makanan pantangannya agar asam lambung enggak sering kambuh-kambuhan. Kayak gitu ya teman-teman, semoga lekas sembuh agar teman-teman juga bisa aktivitas lagi dan bisa berbaur lagi sama orang-orang kesayangan kalian. Terapkan 3P-nya, pola makan, pola hidup sehat ya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kalian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya, Adeva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!